Menurut teori pemisah, agar menjadi pribadi hukum tidak memerlukan pengakuan, tapi untuk menjalankan hak dan kewajibannya membutuhkan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Clarence dengan NIM 211061159. Mengulas mengenai hukum internasional yang tajam dan terpadu. Kali ini, saya akan membahas mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Apa sih definisi dari pengakuan itu sendiri? Pengakuan adalah situasi fakta atau permintaan untuk diakui oleh negara-negara lain. Misalnya, yang pertama, munculnya negara baru. Kedua, perubahan permintaan di luar kerangka internasional. Ketiga, perubahan wilayah dengan kekerasan karena perang saudara. Sebelum negara memulai hubungan dengan negara lain, baik dalam bidang sosial budaya maupun politik, terlebih dahulu negara harus melalui suatu pengakuan. Pengakuan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, untuk menjamin suatu negara baru agar dapat menduduki tempat yang wajar sebagai organisasi politik. Nah, fungsi yang kedua, dapat secara aman dan juga sempurna mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dan tidak mengkhawatirkan kedudukannya yang mungkin nantinya akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Pengakuan dalam hukum internasional dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu ada pengakuan de facto. Pengakuan de facto diberikan kepada negara berdasarkan fakta bahwa pemerintahan dari negara tersebut telah lahir atau eksis. Nah, dalam pengakuan de facto ini itu terdapat keraguan nih dari pihak yang memberi pengakuan atas keberlangsungannya. Namun, tanpa mempersoalkan keabsahan yuridis pihak yang diakuinya itu, pengakuan itu diberikan sejak saat itu pada konsekuensi hukum dari hubungan timbal balik antar kedua negara meskipun secara diam-diam. Nah, ada beberapa tindakan nih yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan hubungan diplomatik, kunjungan resmi seorang kepala negara, dan pembuatan perjanjian yang bersifat politis. Seperti yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan de facto itu pengakuan yang dapat diberikan secara diam-diam. Nah, tapi berbeda nih sama pengakuan de jure. Kalau pengakuan de jure itu, negara dapat diberikan pengakuan jika dapat memenuhi kualifikasi menurut hukum internasional. Nah, kualifikasinya itu apa aja sih yang dapat dipenuhi? Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada regularitas, dan yang ketiga ada eksklusivitas. Efektivitas, maksudnya kayak gimana tuh? Negara dapat disebut efektivitas jika negara baru menguasai secara efektif, tidak formal maupun substansial wilayah, dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, agar negara disebut regularitas apabila rakyatnya sendiri itu memberikan dukungan sepenuhnya terhadap negara yang baru lahir. Yang ketiga, jika negara disebut sebagai eksklusivitas jika kesediaan pihak yang akan diakui de jure untuk menghormati kaidah hukum internasional. Nah, selanjutnya ada nih beberapa cara dalam pemberian suatu pengakuan. Yang pertama, secara tegas. Nah, maksudnya secara tegas itu apa sih? Nah, maksudnya secara tegas itu pengakuannya melalui persyaratan murni. Yang kedua, secara diam-diam atau tersirat. Jadi, dilakukan oleh suatu negara yang mengakui. Next, 3 teori pengakuan dalam hukum internasional. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Menurut teori de Clatoir, pengakuan itu hanya merupakan suatu pernyataan formal saja bahwa suatu negara itu telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya suatu pengakuan itu tidak menimbulkan dampak terhadap suatu negara sebagai subjek hukum. Menurut teori konstitutif, pengakuan itu sangat penting dikarenakan pengakuan itu menciptakan penerimaan terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Artinya, pengakuan merupakan prasyarat bagi ada atau tidaknya kepribadian hukum internasional suatu negara. Tanpa pengakuan, suatu negara belum merupakan subjek internasional.
Namun, berbeda nih dengan teori pemisah. Menurut teori pemisah, agar menjadi pribadi hukum tidak memerlukan pengakuan. Tapi, untuk menjalankan hak dan kewajibannya membutuhkan pengakuan. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa pengakuan itu memiliki beberapa fungsi. Nah, namun pengakuan ini juga memiliki akibat hukum. Pengakuan itu menimbulkan akibat-akibat mengenai hak, kekuasaan, dan privilege dari negara-negara atau pemerintah yang diakui menurut hukum internasional. Apabila pengakuan itu menjadi masalah di depan pengadilan nasional, maka persoalan pembuktian, penafsiran, dan prosedur turut dipertimbangkan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai pengakuan hukum internasional. See you next time!